Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha terus. Mari kita berjuang terus untuk membersihkan diri kita ini, untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi iman, masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan untuk berzikir, untuk sujud, untuk ruku, untuk sholat berjamaah, untuk datang ke masjid ini, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita masih ditemukan dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, yang mana bulan ini bulan yang sangat mulia. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk berpuasa, puasa yang wajib. Memang di bulan Ramadan ini orang-orang yang safar, orang-orang yang perjalanan, dia boleh meninggalkan puasa, diganti dengan hari-hari yang lain. Tapi kalau safar di tahun-tahun sekarang ini, di zaman yang sudah modern ini, safarnya itu tidak seberapa terasa. Karena kendaraan sudah canggih. Ada orang yang naik mobil, ada yang naik sepeda motor, malah terhibur. Tidak terasa sudah maghrib berbuka puasa. Beda dengan safar di zaman Nabi. Nah, ini safar di zaman Rasulullah itu kendaraannya onta dan panasnya luar biasa, panasnya padang pasir yang tandus dan gersang. Nah, ini safar-safar seperti ini yang di zaman Rasulullah ini tidak wajib berpuasa, boleh diganti di hari-hari yang lain. Tapi kalau di zaman kita ini, kita mau ke Jakarta, mau ke Malang, naik bisnya pakai AC. Tidak terasa, insya Allah tidak terasa. Safar yang di zaman sekarang ini, kendaraan sudah canggih. Kita naik mobil pakai AC. Tidak terasa panas, malah terhibur di jalan. Tidak terasa maghrib. Kalau bisa ya jangan sampai ditinggalkan puasa Ramadan ini. Jangan sampai dilepas. Ini wajib, puasa yang wajib. Sakit pun kalau betul-betul tidak bisa mengerjakannya, baru kita boleh meninggalkan. Kalau masih bisa kita kerjakan, usahakan dikerjakan. Ini kesempatan yang luar biasa untuk membersihkan diri kita, untuk menggugurkan dosa-dosa kita, supaya insya Allah hari Idul Fitri dosa-dosa kita itu bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal dosa-dosa kepada manusia, kita saling memaafkan. Jadi ini kesempatan, jangan sampai kita tinggalkan. Ini perintah-perintah Allah ini sangat bermanfaat untuk diri kita. Orang yang sering berpuasa itu insya Allah semakin sehat, semakin kuat. Orang yang kena kencing manis insya Allah bisa turun kencing manisnya, insya Allah bisa normal. Orang yang kena jantung koroner bisa insya Allah sembuh. Ada orang yang sudah diperintahkan oleh dokternya untuk dipasang ring karena dia sering berpuasa, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Selama kurang lebih 6 bulan sembuh. Jadi penyumbatan yang ada itu hilang. Subhanallah. Padahal itu penyakit-penyakit keras ibaratnya. Jadi banyak sekali yang tidak kita mengerti. Yang perintah Allah ini yang pasti banyak manfaatnya untuk diri kita. Yang pasti perintah Allah ini banyak manfaatnya. Jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dilepas, sayang.
Kalau setelah Ramadan, ada lagi puasa-puasa sunnah, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Daud. Banyak. Ini semua manfaatnya sangat besar untuk kita. Allah perintahkan supaya kita semakin bahagia. Walaupun perut kita lapar, walaupun kita tidak makan, tapi kita diberi kenikmatan di tempat-tempat yang lain. Misalnya di pikiran kita, ketenangan hati kita. Kita diberi nikmat oleh Allah. Diberi nikmat. Kita menjalankan puasa ini, kita diberi nikmat. Bukan pedih, bukan sakit. Kita menahan lapar, kita menahan haus, tapi kita diberi nikmat. Di tempat-tempat yang lain, di organ-organ tubuh kita ini. Kita merasakan dekat dengan Allah. Kita merasakan dibersihkan oleh Allah diri kita ini. Kita merasakan hati kita ini tenang, insya Allah. Pikiran tenang. Kita berusaha berbuat di jalan Allah. Kita tidak mau makan, tidak mau minum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahan. Walaupun kita merasakan lapar, kita merasakan haus, tapi kita merasakan nikmat di pikiran kita, di hati kita. Dan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan insya Allah semakin dosa itu digugurkan oleh Allah, kita semakin bahagia, semakin tenang hidup. Semakin tenang, semakin nikmat hidup. Semakin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semakin nikmat hidup. Kebahagiaan itu bukan dari harta, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi masuk 10 malam akhir. Ada satu malam yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Jadi ada malam yang mulia yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana diberi pahala orang yang beribadah akan dilipat gandakan 1000 bulan, 80 tahun. Subhanallah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan hidup untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membersihkan dosa-dosa kita di masa lalu, untuk menutup kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Mungkin di masa muda kita sering meninggalkan sholat, banyak meninggalkan sholat. Di malam-malam ini, malam 10 malam akhir ini, gunakan betul-betul untuk sholat yang tumakninah. Usahakan sholatnya, rukuknya, sujudnya, usahakan tumakninah, diresapi, dinikmati. Ini bisa menutup dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ini untuk kebahagiaan kita, supaya kita ini bisa selamat sampai ke surga kembali, supaya kita bisa selamat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup. Ada orang yang sudah tidak diberi kesempatan hidup, tidak bisa beribadah di bulan Ramadan. Ada yang masih diberi kesempatan hidup tapi tidak diberi hidayah, sehingga tidak dimanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya kehidupannya ini. Ada orang yang diberi kesempatan, diberi kekuatan, tapi tidak bisa beribadah di bulan ini, tidak bisa sholat, tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Alangkah ruginya. Alangkah ruginya. Alhamdulillah kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar kehidupan dunia ini hanya sementara, dan kita akan kembali, dan semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Kita di dunia ini sementara.
Jadi kita alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga kita sadar, sehingga kita mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak mau. Ada orang yang tidak mau. Dia tidak memanfaatkan di bulan-bulan istimewa ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini alangkah ruginya. Mari kita bersungguh-sungguh. Alhamdulillah jantung kita masih bisa berdenyut. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berpuasa, bisa sahur, bisa berbuka, nikmat, alhamdulillah. Perintah-perintah Allah ini banyak manfaatnya untuk kita. Kita bersyukur, masih bisa bersyukur. Kita bersyukur, masih bisa bersyukur. Alhamdulillah masih bisa bersyukur. Masih ingat kepada Allah. Alhamdulillah kita syukuri. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar. Suatu kenikmatan yang terbesar. Yang terbesar kenikmatan itu adalah hidayah. Hidayah, kita masih diberi hidayah. Diberi hidayah sehingga kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah. Mengerjakan perintah-perintah Allah. Mari kita berusaha sebaik-baiknya. Untuk berusaha semaksimalnya. Untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dengan yang sebenar-benarnya. Sesuai aturan, sesuai tuntunan. Dan usahakan dengan ikhlas. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lain. Semuanya kecil, dunia kecil, semuanya kecil. Semuanya bakal ditinggalkan. Kita harus tujuan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jangan berharap kepada makhluk. Makhluk itu kecil, manusia itu kecil. Berharaplah kepada Allah, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab. Berharap hanya kepada Tuhanmu lah. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada makhluk. Manusia ini kecil. Manusia ini la haula wala quwata illa billah. Manusia ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri pun tidak bisa. Yang bisa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Seluruh para nabi itu berlindung kepada Allah. Mereka berlindung kepada Allah. Mereka meminta tolong hanya kepada Allah. Mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka lakukan. Karena mereka sadar, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa melindungi selain Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan, kenyamanan, kenikmatan, keselamatan selain Allah Ta'ala. Maka dari itu berharap hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Usahakan dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, mencari keridhaan Allah supaya kehidupan kita ini selamat. Selamat, tenang, tentram, bahkan sampai ke akhirat kelak. Mari kita bersungguh-sungguh membersihkan diri kita. Sebentar lagi 10 malam akhir yang mana banyak manusia-manusia yang dibebaskan dari siksa api neraka. Jadi di 10 malam akhir ini pembebasan dari siksa api neraka. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Setiap bulan Ramadan datang jutaan manusia yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Yang mana mereka berbuat di masa lalunya perbuatan-perbuatan yang mengantarkan mereka ke dalam neraka. Setelah datangnya bulan Ramadan, 10 malam pertama datangnya rahmatnya Allah. 10 malam kedua adalah ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 10 malam ketiga di malam akhir ini pembebasan dari siksa api neraka. Mari kita bersungguh-sungguh. Mari kita bersungguh-sungguh untuk betul-betul semua perbuatan kita tujukan untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad
إله إلا الله